Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua. Prosper people, I grow, I glorify. Presenting people say, I grow, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, dan diberkati pada umat yang diberkati berkat sorak-sorai pengakuan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita satukan hati kita. Kita angkat tangan kita dua-dua ke atas. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh bernafas, menghirup udara yang segar, hidup kembali. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kesempatan ini. Terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau Allah mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan kami memandang kepada Tuhan pagi ini. Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan pagi ini. Biarlah hidup kami yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami mulai dan kami habiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kola Kurun dalam satu nama yang ajaib dasar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua yang siap menyembah puji dan mari bersama kita katakan amin. Selamat pagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya kuasa-Mu yang membakar lembah air mata menjadi lembah yang bermakna. Untuk itu kami mau hati kami hidup menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bawa kami ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman. Biar kemuliaan Tuhan melengkupi hidup kami dan jiwa kami dipuaskan oleh Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dengan-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bersama sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
dan jiwaku tak dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber perhitungan, dan kau yang ubahkan, dan kau yang ubahkan air mataku
berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kepada Yesus. Here we go. Bersama kita katakan, come on, say, haleluya, ku memuji Tuhan.
sini, memulihkan hatiku, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
perhatikan. Di firman Tuhan berkata ada lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu diapit oleh dua gunung. Maka lembah itulah yang disebut dengan lembah kekelaman. Mengapa disebut lembah kekelaman? Karena tidak ada matahari yang bisa masuk di dalam lembah itu. Karena apa? Karena dihadap oleh dua gunung tersebut. Nah lihat, sekalipun Bapak dan Ibu ada di masa lembah kekelaman, Anda akan dibangkitkan Tuhan kembali. Karena kuasa dari Tuhan itu datangnya dari atas, bukan dari samping, bukan dari belakang, tetapi dari atas. Sehingga matahari yang sesungguhnya itu juga adalah Tuhan itu sendiri. Matahari itu bisa terbatas, cahayanya bisa terbatas, tapi Tuhan Allah yang kita punya melebihi daripada cahaya matahari. Dia akan datang dari atas untuk memberikan sinar kepadamu. Sehingga di dalam lembah kekelaman itu bukan lagi air mata yang keluar darimu, tetapi sukacita yang luar biasa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan akan memerdekakan Bapak dan Ibu. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sukacita dari sorga tetap ada buat kita semua. Amin. Karena sukacita dari sorga itu, dia tidak melihat batas, dia tidak melihat situasi, tetapi tetap sukacita. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini, tuntunan Tuhan pada kita saat ini. Bapak dan Ibu ingat, 19 tahun gereja kita sudah terlewati, dan kita memasuki tahun yang ke-20, ya. Jadi selama 19 tahun tuntunan gereja buat kita itu carilah Tuhan, ya, carilah Tuhan. Istilah kata mencari di sini
Berarti untuk mendatangi satu tempat, untuk mendatangi satu keinginan yang Bapak dan Ibu ingin nikmati. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ingin memakan sesuatu, nasi goreng, Anda sudah pasti punya bayangan nasi goreng yang paling enak itu di mana. Betul ya? Nasi gorengnya itu sudah ada. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menikmati kalau nasi goreng itu tidak ada di depanmu. Maka engkau harus mencarinya. Kau harus mendatangi alamat nasi goreng itu. Kau harus datangi, baru engkau harus pesan. Mau 2 hari Bapak dan Ibu duduk di situ, tidak dipesan, tetap nasi goreng tidak ada. Dan ingat, Anda harus pesan. Waktu dipesan dan disajikan, waktu disajikan, Anda harus makan. Katakan amin. Anda harus makan. Kalau Bapak dan Ibu tidak makan, berarti ada kemungkinan dibawa pulang. Atau ada 2 kemungkinan yang kedua, mungkin nasi gorengnya tidak enak. Tapi Anda pasti makan, karena Anda sudah ada bayangan, datang ke alamat itu, nasi goreng itu, karena sudah pernah punya pengalaman bahwa nasi goreng itu enak. Halo? Waktu engkau mau makan nasi goreng, disitulah ada kenikmatan tersendiri. Kalau masih hanya di dalam bayang-bayang, Anda menuju ke tempat alamat nasi goreng itu, Anda tidak akan goal untuk menikmati betapa enaknya nasi goreng itu. Bisa paham? Maka lihat, gereja kita pertama itu carilah Tuhan. Maka masuk dalam tahun yang ke-20 ini, tuntunan Tuhan pada gereja kita, makan itu Yesus. Amin. Waktu engkau memakannya, engkau pasti bisa menikmati apa yang tadi di dalam imajinasimu itu, yang sudah ada di bayang-bayangmu itu tadi. Waktu engkau memakannya nasi goreng itu, engkau akan memiliki kepuasan tersendiri. Mungkin orang lain seleranya tidak sama dengan Anda. Anda tidak perlu peduli itu. Halo? Amin. Karena kalau menurut selera itu bisa berbeda-beda. Tapi waktu Anda sudah menemukan itu, menikmati itu, ada kepuasan tersendiri tanpa orang lain tahu. Anda sendiri yang menikmatinya. Maka memasuki tahun 2000, usia yang ke-20 ini, Anda harus memakan Yesus. Maka sebelumnya kita sudah ke hari ke-939 atau 40, kita tetap menikmati tubuh Kristus di dalam perjamuan Tuhan. Amin. Maka lihat di situ lagi terjemahan yang lain, Tuhan berkata kepada umat Israel, kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Maka istilah kembali tadi, kalau Anda Bapak dan Ibu pernah ke tempat nasi goreng tadi, merasa nikmat, dan pertama sekali menikmati bahwa makanan itu enak, suatu saat Anda akan punya kerinduan lagi untuk kembali ke situ. Amin. Pasti kembali. Maka istilah di dalam terjemahan yang lain, kembalilah kepadaku. Maka lihat, orang kalau sudah menerima Tuhan, memiliki kasih mula-mula, di dalam perjalanan kasih mula-mulamu itu bisa redup. Kau harus kembali lagi. Halo? Orang kalau sudah menerima Tuhan, orang kalau sudah lahir baru, di dalam perjalanan hidup, mungkin dengan begitu banyak lembah kekelaman, Anda harus ingat kembali lagi kasih mula-mula itu. Maka kau akan kembali hidup. Amin. Semua sudah lahir baru, amin. Sudah menerima Tuhan Yesus, amin. Kembali lagi, maka kau akan kembali hidup. Ya. Maka lihat, di dalam hidup ini mencari Tuhan setiap hari itu diperlukan untuk menerima kasih karunia dan kasih sayangnya. Maka hidupmu setiap hari itu harus mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Bagaimana memakan Tuhan itu? Setiap hari Anda harus baca firman. Apa yang kau makan? Firman. Apa yang kau kunyah? Firman. Setiap hari. Amin. Jadi waktu kita menemui tadi nasi goreng, itu bukan berbicara lagi, itu yang hanya insidentil.
Tapi di saat Bapak dan Ibu sudah menemukan itu, memakan itu bukan lagi satu program insidentil, tetapi harus menjadi permanen dalam hidupmu. Makan firman Tuhan itu harus menjadi permanen. Tidak bisa insidentil. Tidak bisa hanya karena sesuai seleramu. Kalau lagi hati senang, makan tuh. Kalau tidak hati senang, tidak mau makan firman. Tidak seperti itu lagi levelmu. Amin. Halo? Nggak boleh lagi seperti itu. Itu harus menjadi makanan yang permanen bagimu setiap hari. Maka gereja kita di dalam tuntunan setiap hari Bapak dan Ibu harus baca firman Tuhan mulai dari kitab Matius Perjanjian Baru 2 pasal 1 hari. Amin. Kalau menurut perhitunganmu 1 pasal itu terlalu panjang, Anda harus pergi bekerja lagi. Kalau Bapak dan Ibu bisa membangun lebih cepat, itu bisa diatasi. Tapi kalau bangunnya itu keteteran terus, tetap baca saja. Seberapa yang bisa engkau baca. Amin. Jadi bukan menggolkan supaya kata angka 2 pasal itu supaya ada tolak ukurmu setiap hari. Itu yang membuatmu jadi serius. Itu yang membuatmu menjadi komitmen, memiliki komitmen. Pak, bagaimana kalau saya baca setengah ayat saja? Oh silakan aja. Komanya berarti besok hari, betul tidak? Karena masih belum titik kan? Besoknya baru titik. Silakan aja. Tapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya setiap hari Anda harus makan firman. Amin. Anda harus makan firman. Maka lucu rasanya kalau seorang yang lahir baru, seorang Kristen yang sudah mengasihi Tuhan, yang sudah memiliki lahir baru, dia tidak membaca firman 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau dia anggap itu masih biasa-biasa, berarti ada sesuatu yang tidak sehat di dalam tubuh rohanimu. Jadi sekarang gereja kita sudah mencari dan sudah melakukan itu. Dan kita bisa melihat dampaknya 19 tahun kepada gereja kita. Begitu banyak gereja dibuka di seluruh Indonesia ini. Bahkan jemaat kalau dihitung itu sudah puluhan ribu. Tahap yang pertama, cari Tuhan. Maka memulai memasuki usia yang ke-20 ini, kita makan Tuhan. Amin. Makan itu firman setiap hari. Karena kata firman, tubuhku itu adalah firman, darahku itu adalah firman. Maka tubuh yang kau makan, darah yang kau minum, itu artinya makan Yesus. Kalau Bapak dan Ibu sudah makan Yesus itu, berarti dalam hidupmu juga yang muncul adalah Yesus. Amin. Amin. Kalau Bapak dan Ibu makan pete, hampir 2 papan begitu, saya yakin percaya setelah selesai makan pete itu, coba Anda bernafas di sebelahmu. Dia tidak akan pernah mengatakan, kok bau singkong? Enggak. Dia akan mengatakan, bau pete. Kalau Bapak dan Ibu setiap hari makan firman, maka yang keluar dari nafasmu itu adalah bau firman. Amin. Bukan bau cempedak, tapi bau firman. Katakan amin. Katakan amin. Setiap hari harus makan firman. Ngomong kanan kiri. Apa ada yang tidak punya Alkitab di tempat ini? Semua punya HP. Saya yakin semua punya HP. Amin. HP ini juga membuat kita jadi praktis. Manfaatkan itu. Jangan sampai nanti saya minta HP-nya masing-masing. Kebanyakan itu gamenya yang ada banyak. Alkitabnya tidak punya. Yang lucunya, bapak-bapak gamenya lebih banyak daripada Alkitab. Halo? Setiap hari harus makan firman. Amin? Maka lihat, kita semua kembali lagi seharusnya khawatir jika mulai mengabaikan doa dan juga mengabaikan perenungan firman. Disitulah sebenarnya titik kekhawatiranmu. Bukan masalah makan dan minum yang kau khawatirkan. Tapi kata khawatir di sini, yaitu di saat Anda sudah mengabaikan, tidak mau lagi doa, tidak mau lagi ibadah,
tidak mau lagi baca firman Tuhan. Justru itulah khawatir yang sesungguhnya. Jadi kalau kita khawatir hanya karena masalah makan dan minum, masalah keamanan kita, masalah finansial kita, itu sebenarnya bukan khawatir yang sesungguhnya. Anda harus meletakkan kekhawatiranmu itu. Kalau tidak baca firman satu hari, Anda sebenarnya harus khawatir. Kalau Bapak dan Ibu tidak membaca firman satu hari, sebenarnya itu Anda harus khawatir. Tapi sering sekali kedudukan kita, sekalipun itu sudah berbulan-bulan, tidak khawatir. Justru yang dikhawatirkan itu serangan-serangan orang, perkataan-perkataan orang tidak jadi berkat. Justru itu yang diagung-agungkan, dipikirkan di dalam memorinya. Kekhawatiran sesungguhnya bukan di situ. Katakan amin. Maka lihat, mencari Allah yang sebenarnya berarti mengusahakan yang baik. Membaca firman Tuhan baik tidak? Merenungkan firman Tuhan baik tidak? Memperkatakan firman baik tidak? Itu yang seharusnya perkataan mencari Allah, yaitu selalu apa? Mengusahakan yang baik. Komitmenlah di dalam deklarasimu, perkataanmu, tetap memperkatakan yang baik. Sehingga dampaknya Anda pun akan mudah menjauhkan hal yang jahat. Itu sudah otomatis. Kalau di dalam pikiranmu mencari Allah itu untuk terus berkomitmen melakukan yang baik, baik melalui perkataan, baik melalui tindakan, baik melakukan sebuah keputusan-keputusan, dengan sendirinya hal-hal yang jahat itu akan terhindar darimu. Dia tidak akan mau nempel padamu, tapi dia akan menghindarimu. Amin. Karena Bapak dan Ibu sudah dimeteraikan dengan hal yang baik, maka hal yang jahat itu tidak mungkin nempel padamu. Kalaupun itu masuk dalam pikiranmu, begitu mudahnya engkau untuk langsung menebas itu. Maka lihat, itulah yang membawa orang ke dalam hidup sejati, mencari Allah itu. Di dalam nats perjanjian lama, mencari Allah berarti meminta petunjuk Tuhan. Bapak, hari ini saya melakukan perjalanan di dalam dinas. Saya meminta petunjuk dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perkatakan, apa yang harus saya, supaya orang lain melihat kami membawa tentang Injil Kristus. Amin. Maka lihat, mencari Allah 19 tahun yang lalu, kita bisa melihat dampaknya sekarang. Karena gereja melalui Pak Agung selama 19 tahun, melalui benih yang sudah ditabur, maka Beva Kuala Kurun juga sudah menuai. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang lebih seru lagi, yang lebih seru lagi. Nah, itu dia. Kalau tepuk tangan begini, tepuk tangan Arema juga pasti lewat. Ya, dan tidak ada yang berantem di sini kalau tepuk tangan seperti itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus bisa mengerti. Ini khotbah Bapak Agung 3 season, tetapi saya simpulkan. Ya, 3 topik, tapi saya simpulkan. Nah, sekarang setelah 19 tahun kita memasuki tahun yang ke-20 ini. Dikatakan makanlah aku. Istilah kata makanlah aku itu bukan istilah Pak Agung, itu bukan juga istilah saya, itu juga bukan istilah supaya ngetren ataupun istilah yang menyeramkan, bukan. Tapi itu firman. Yuk baca Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Bapak dan Ibu yang membaca dengan suara yang keras supaya kata memakan di situ benar-benar memahami. 1, 2, 3. Amin. Barang siapa yang memakan aku, barang siapa yang memakan Yesus, akan hidup oleh Yesus. Maka baumu pun akan bau Yesus. Nafasmu pun bukan nafas bau petek, tapi bau Yesus. Maka apa yang kau makan itu menentukan nafasmu juga.
Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Artinya Yesus ada di dunia ini, itu bukan tiba-tiba. Itu bukan maunya Yesus sendiri. Itu bukan idenya Yesus sendiri. Tapi itu idenya Bapanya mengutus anaknya. Maka kehadiran Yesus di bumi ini itu bukan kehadiran yang dibuat oleh tokoh-tokoh iman, para imam, para nabi, para rasul. Tapi kehadiran Yesus di dunia ini jadi manusia itu karena sah Bapanya yang mengutus. Amin. Segala sesuatu yang diutus ada SK-nya, itu sah. Secara hukum gak bisa diganggu gugat, karena hukumnya juga ada. Maka setiap pak polisi kalau mendatangi satu rumah, mau menggeledah rumah itu, mereka harus pegang SK-nya. Makanya punya rumah selalu mengatakan, mana suratnya? Mana suratnya? Nah di sini firman Allah mengatakan bahwa Yesus itu ada sah. Amin. Dan Yesus itu berasal dari atas, berasal dari sorga. Maka ingat, waktu engkau memakan Yesus, maka nafasmu juga Yesus, nyawamu juga Yesus, dagingmu juga Yesus. Maka bagianmu dan bagian saya bukan lagi berasal dari bumi ini, tapi dari atas. Sekalipun Anda dan saya masih tinggal di bumi, seperti Yesus pernah tinggal di bumi. Maka sakramen perjamuan Tuhan, sakramen perjamuan kudus, apa yang Tuhan maksud ketika ia berkata, makan dagingku, minum darahku. Disinilah iman puncaknya orang Kristen. Karena orang yang memiliki connect dengan Tuhanlah yang mengerti, yang memahami apa arti makan roti itu, apa arti minum darah itu. Halo. Karena begitu ekstrim dan radikalnya, maka banyak orang tidak mau melakukannya. Ingat sekali lagi, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, dia berhak menerima, memakan tubuh Kristus, meminum darah Yesus. Tapi kalau seseorang itu tidak percaya Tuhan lagi, meninggalkan Yesus lagi, dia tidak boleh. Tapi Bapak dan Ibu pada saat masuk ke tempat ini, hari ini ada perjamuan Tuhan, ternyata di rumah tadi berantem, tetap harus melakukan perjamuan Tuhan. Waktu Anda berantem bukan berarti Anda menyangkal Tuhan Yesus, betul tidak? Nah banyak orang salah pengertian, saya enggak layak menerima perjamuan Tuhan karena tadi baru tampar istri. Saya tidak layak, kata ibu-ibu. Kenapa? Karena saya juga tadi balas tampar suami. Bukan. Kata layak di situ bukan masalah peristiwa tampar menampar, tapi layak di situ di saat Anda tetap memiliki iman bahwa Dialah Tuhanku, Dialah Yesusku, Dialah Juru Selamatku, Dialah penyelamatku. Anda berhak melakukan perjamuan Tuhan. Amin. Amin. Maka anak-anak itu juga boleh, tapi orang tua yang mengangkatnya. Kalau mungkin di tempat yang lain ada aturan, silakan saja. Bagian kita itu bukan masalah menyalahkan, saling menyalahkan. Tapi anak-anakmu itu orang tua yang dilihat sebagai Tuhannya. Maka anak-anak yang belum punya pengertian ini, maka imannya juga dia nempel pada orang tuanya. Nanti pada saat dia sudah dewasa, tanggung jawab masing-masing. Amin. Maka lihat, iman kepada Kristus adalah respon aktif seseorang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Iman ini, makanlah, minumlah. Itulah iman mempercayai bahwa darah dan tubuh Kristus telah tercurah bagi manusia, bagi Anda dan saya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Ingat, surga itu ada, neraka juga ada. Kehidupan kekal itu ada, tapi kematian kekal itu juga ada.
Kematian kekal itu bukan berarti Anda terus ada di alam kubur. Ada satu tempat yang disebut dengan neraka, dan di situ kekal. Firman Tuhan hari ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini firman. Maka orang yang bisa terbebas dari hukuman kekal itu hanya Yesus yang bisa melakukan. Tidak ada di Tuhan yang lain, bahkan tidak ada di kepercayaan yang lain. Itu hanya di dalam Yesus. Maka kekristenan, agama Kristen itu bukan berbicara status, bukan berbicara identitas, tetapi kekristenan itu berbicara iman hanya di dalam Yesus. Amin. Darah yang tercurah dan tubuh yang terkoyak di kayu salib itu menjadi satu-satunya sumber, menjadi alasan mengapa Kristen sampai sekarang hidup di segala zaman. Orang tua kita generasi sekarang, ingat, nanti masuk ke dalam firman Tuhan, bangsa Moab, bangsa yang sebenarnya Tuhan tidak suka. Tapi dari bangsa Moab, Tuhan bisa pilih Rut. Maka lihat, keselamatan itu tidak ditentukan lagi kamu dari bangsa mana, dari suku mana, apakah status kaya atau tidak, gak ada hubungan. Tapi kesempatan berita tentang Injil itu selalu Tuhan sediakan kepada semua bangsa, sebejat apapun bangsa dia, seburuk apapun keluargamu sebelumnya. Kesempatan untuk menerima kasih karunia itu selalu ada. Karena berbicara keselamatan itu tidak ada berbicara marga, tidak ada berbicara suku, tidak ada berbicara agama. Itu berbicara personal. Maka Tuhan menetapkan Rut, dan Rut meresponi. Maka dari bangsa yang sebenarnya notabene adalah bangsa yang tidak baik, Rut meresponi. Waktu dia mengatakan kepada Naomi mertuanya, Tuhanmu, Tuhanku, bangsamu, bangsaku. Itu keputusan yang sangat ekstrim. Maka waktu engkau makan tubuh Kristus, darah Yesus, itu juga merupakan keputusan ekstrim. Tidak perlu bapak dan ibu menunggu orang lain supaya setujui atau tidak. Tapi itu keputusan yang ekstrim. Siapa Anda, siapa saya, dari suku mana, dari keluarga mana, sampai Anda ke tahap bisa makan tubuh Kristus, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau melihat latar belakang suku kita masing-masing, juga banyak yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memilihmu? Skop yang lebih kecil, mungkin bapak dan ibu ada 5 bersaudara, 10 bersaudara. Rata-rata hampir 10 bersaudara itu tidak semuanya merespon firman. Tapi kalau dari sekian itu Anda merespon firman, seperti Tuhan yang memungutmu dari satu keluarga yang sudah diberikan kasih karunia tapi tidak respon, tapi Anda dipilihnya. Bukankah itu semua karena kasih karunia Tuhan? Amin. Maka semuanya itu nggak boleh disia-siakan. Dan yang kedua, kita pun tidak perlu dirana untuk menghakimi keluarga-keluarga yang lain yang tidak seperti itu. Maka lihat, perjamuan Tuhan juga merupakan yang ekstrim. Amin. Maka di dalam perjamuan Tuhan, hal ini juga yang tidak boleh diadu debat. Masa sih setiap hari? Masa sih setiap minggu? Masa sih setiap bulan? Atau masa sih 1 tahun yang 1 kali? Itu urusan masing-masing. Tapi masalah perjamuan itu juga berbicara sakral. Sama seperti pernikahan. Pernikahan itu juga sakral. 1 kali seumur hidup. Amin. Bisa bayangin kalau suamimu menikah beberapa kali, atau istrimu menikah beberapa kali. Itu bukan lagi hal yang sakral, yang ekstrim. Sama seperti perjamuan Tuhan, harus ekstrim. Amin. Maka lihat,
Sakramen perjamuan Tuhan mengingatkan kita pada kematian dan pengorbanan Kristus. Mengikuti sakramen berarti mempersegar iman percaya kita kepadanya. Waktu engkau memakan tubuh Kristus, waktu engkau meminum darah Yesus, itu engkau lagi menyegarkan kembali. Menyegarkan kembali. Sesuatu yang masuk waktu engkau haus, engkau minum, itu menyegarkan. Sesuatu yang masuk waktu engkau lapar dan engkau makan, itu menyegarkan. Amin. Siapa saja yang percaya kepada Yesus ada di dalam kedaulatan Bapa dan tidak akan terhilang untuk selamanya. Coba perhatikan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia ada di dalam kedaulatan Bapa dan tidak akan terhilang untuk selamanya. Sebab Bapa yang membuka mata rohani Anda dan saya agar datang kepada Yesus. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini percaya kepada Yesus, karena Bapak itu sendiri yang membuka mata rohanimu, maka tidak ada dasar kita untuk sombong. Kita percaya kepada Yesus itu juga bukan karenamu, tapi karena Tuhan yang membuka mata rohanimu. Ya, jadi orang bisa percaya kepada Yesus karena anugerah Allah dan dalam kedaulatannya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena dialah roti hidup yang memberi hidup kekal. Itu bisa terjadi hanya karena anugerah Allah semata-mata bagi kita. Maka lihat, respon saya adalah bersyukur atas semua anugerah terindah itu. Maka hadiah yang paling tertinggi yang kau berikan kepada Tuhan itu worship-Mu, penyembahan-Mu dan ucapan syukur-Mu. Tuhan tidak butuh posisimu, Tuhan tidak butuh hartamu, Tuhan tidak butuh yang lain-lain itu. Tuhan, hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan adalah penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu. Katakan amin. Penyembahan-Mu tidak ada hubungan dengan kekayaan ataupun kemiskinan, gak ada. Worship, penyembahan tidak ada hubungan kalau dihubungkan dengan titelmu, profesormu, doktor, ataupun hanya tamat SMP. Tidak ada hubungan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak membuat syarat-syarat seperti itu. Yang lucunya, jangan sampai menyembah Tuhan pun Anda tidak bisa. Anda tidak mau. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi kebanyakan itu tidak mau. Amin. Itulah hadiah yang terbaik, yang terindah yang bisa kau berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan ucapan, Tuhan sudah memberikan padamu panjang umur. Tuhan sudah memberikan perlindungan padamu. Tuhan sudah memberikan keluarga padamu. Tuhan sudah memberikan rumah padamu. Tuhan sudah memberikan mobil padamu. Tuhan sudah memberikan kendaraan motor padamu dan lain-lain. Saya mau tanya, dengan dasar apa Anda dan saya bisa membalasnya? Minimal bisa seimbang. Tidak ada. Hanya satu saja yang membuat engkau semakin berkenan di hadapan Tuhan, worship. Maka restart kita yang terutama kembali ke worship. Kembali menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kembali yang suka makan firman. Kembali kepada ucapan syukur. Amin. Halo, amin. Maka lihat, itu yang harus kita lakoni. Maka semua harus restart. Ayo, semuanya harus restart. Coba perhatikan Ayub, peristiwa Ayub. Alkitab Ayub pasal 1 mengatakan bahwa Ayub itu orang saleh, orang baik, dan lain-lain. Tapi Bapak dan Ibu, kalau telusuri nanti perkataan-perkataan Ayub, ada satu dosa besar yang Ayub tidak sadar. Ayub sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Dia hanya selama ini apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Artinya Ayub yang hidupnya saleh diberkati sekalipun dia tidak mengenal Tuhan. Bisa paham? Bapak dan Ibu, lebih kaya dari kita itu banyak di luar sana yang tidak percaya Yesus. Banyak. Lebih kaya dari kita itu banyak.
Halo? Nah, level kita diberkati Tuhan dan mengenal Tuhan. Di luar sana, berkat mereka bisa lebih banyak. Tapi di kitab Mazmur mengatakan, orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, harta mereka akan dikumpulkan, dan nanti tiba waktunya itu diberikan kepada anak cucumu. Jadi mereka mengumpulkan itu semua sebenarnya bukan untuk generasinya, tapi untuk generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Ingat itu. Mengapa? Karena engkau punya sesuatu, karena engkau mengenal Tuhan, bukan apa kata orang. Maka dalam satu hari, ribuan ekor sapinya Ayub mati, untanya mati semua, keledainya mati semua. Itu hitungan ribuan. Bahkan budak-budaknya juga mati semua. Hanya disisakan satu saja untuk memberikan laporan kepada Ayub. Anaknya 10, 7 laki, 3 perempuan mati. Dan istrinya juga ikut mengkudeta dia. Tetapi dalam hal itu tetap saja Ayub belum mengenal Tuhan. Maka lihat, proses pemulihan yang diterima oleh Ayub itu hampir lebih kurang 18 sampai 20 tahun baru dia pulih. Kenapa? Karena Ayub tidak mau restart. Kenapa? Karena Ayub masih terus asik dengan pergumulannya. Kenapa? Karena Ayub terus beradu debat dengan peristiwa yang dia terima. Saya tidak melakukan ini Tuhan, saya tidak ini, tapi kenapa saya habis seperti ini? Kesehatan saya kenapa habis seperti ini? Dia selalu beradu debat lagi dengan Tuhan. Dia tidak mau restart. Maka selama perdebatan itu belum dia hentikan, dia tidak akan pernah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Maka dari pasal 1 sampai 42 ayat 2 terutama, aku tahu Tuhan. Waktu Ayub mengatakan aku Tuhan, aku tahu Tuhan. Jadi bukan lagi apa kata orang, aku tahu Tuhan, bahwa segala rancanganmu itu padaku tidak ada yang gagal. Walaupun dia sudah paham semuanya sudah gagal, realitanya gagal, hartanya semuanya habis, gagal. Tapi waktu dia mengatakan ayat 40 ayat 2, aku tahu segala rancanganmu dan tidak ada yang gagal dalam rancanganmu. Disitulah Ayub mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Maka Ayub pun mengenal Tuhan itu dengan pengalaman, dengan proses hidupnya. Waktu dia beres dengan Tuhan, dia beres dengan teman-temannya, dia beres dengan hartanya, dia beres dengan keluarganya, Tuhan kasih pemulihan. Dan Ayub harus menunggu itu hampir lebih kurang 20 tahun. Maka lihat, pemulihanmu itu saya bisa mengatakan hari ini, cepat atau lama itu keputusanmu. Tapi dari Tuhan tidak pernah mendesain anak-anaknya itu lama-lama seperti enggak mau. Orang tua mana, bapak mana, ibu mana yang mau melihat anaknya menderita seperti itu? Enggak ada. Tuhan mau Ayub itu cepat pulih. Tapi pemulihan itu keputusan lama atau tidak, itu keputusan bapak dan ibu dan saya. Halo? Ingat, proses hidup pada Ayub itu bukan Ayub yang buat, tapi iblis. Tapi lamanya pemulihan itu Ayub yang buat. Bisa paham? Coba perhatikan lagi. Proses hidup Ayub itu sangat berat. Ya, prosesnya. Tapi pemulihan hampir 20 tahun itu Ayub yang membuat. Mau yang 20 tahun? Saya lihat wajah-wajahmu tidak akan mau. Maka kalau ada proses dalam hidupmu, iblis yang buat, orang lain yang buat, kau tinggal tenang saja, enggak perlu melawan.
Gak perlu memberikan satu reaksi. Gak usah kamu datang ke rumahnya, apalagi jam 12 malam, gak usah. Kau tinggal tenang. Bagianmu itu hanya menyembah Tuhan. Lihat, Anda akan cepat pulih, maka segala sesuatu yang orang lain bawa kepadamu, dia akan menuai. Sama-sama menuai. Yang dekat Tuhan menuai kesembuhan, tetapi yang membuat, dia akan menuai sesuatu yang tidak baik. Apa itu yang kita harapkan? Enggak. Tapi tabur tuai tetap ada. Amin. Tabur tuai tetap ada. Maka lihat yang kedua, Naomi. Ya, Naomi. Naomi mengalami suatu penderitaan di lembah kekelaman. Itu hampir 10 tahun. Peristiwanya apa? Orang Israel mengalami masa paceklik. Terus suaminya Naomi, si Elimelek, dia seorang imam, dia seorang Lewi. Waktu dilihat bangsanya krisis ekonomi, paceklik, dia ngambil keputusan untuk pergi ke negara tetangga, yaitu Moab. Dia, istrinya berangkat dan 2 anaknya Kilion dan Malion berangkat berempat. Dan di Moab mereka lebih kurang 10 tahun. Tapi di Moab Naomi lebih lagi mengalami lembah kekelaman. Suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, Malion dan Kilion. Dan di situ pun Naomi sudah punya 2 menantu, yaitu Orpa dan juga Ruth. Habis Naomi. Tuhan tidak pernah nyuruh mereka ke Moab. Tadi malam saya sudah mengatakan, kenapa Tuhan tidak terlalu suka dengan bangsa Moab dan Bani Amon. Sodom Gomora, peristiwa Lot. Dan Lot itu selamat karena kasih karunia. Kenapa Lot selamat? Karena Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Maka dia selamat. Siapa itu Lot? Keponakan Abraham. Sodom Gomora itu tempat, sebuah tempat, dan di situ semua kebrutalan manusia terjadi. Maka waktu Lot minta pisah dari Abraham, dia lihat ada lembah di sana, itu lembah Sodom Gomora, begitu subur. Tapi di sana juga kesuburan, maksiat semua manusia ada. Maka waktu terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan, kalau ada 50 orang percaya, apakah Tuhan musnahkan Sodom? Enggak. Kalau ada 40? Enggak. Kalau ada 30? Enggak. Kalau ada 20? Enggak. Lihat Tuhan kita itu Tuhan yang sangat panjang sabar. Padahal siapa Abraham sampai bertanya-tanya begitu? Halo. Dan akhirnya tidak ada lebih kurang 10 pun yang percaya di Sodom, hanya Lot. Maka terjadilah belerang, kebakaran api, dan semua penduduknya mati. Hanya Lot dan keluarganya yang selamat. Nah, waktu itu kedua putrinya berinisiatif untuk memperoleh keturunan. Karena saat itu kedua putrinya berpikir untuk melanjutkan generasi ini, tidak ada laki-laki yang lain. Dengan siapa kita menikah? Padahal di tempat yang lain itu masih banyak. Kedua putrinya terlalu berinisiatif, ketakutan, kekhawatiran. Maka mereka merancangkan sesuatu yang tidak sehat. Maka mereka membuat bapaknya, yaitu Lot, itu minum anggur sampai mabuk. Akhirnya anak perempuannya meniduri bapaknya. Maka lahirlah yang disebut dengan Moab. Anak pertama Lot itu anaknya namanya Moab. Akhirnya anak perempuannya itu, kakaknya ngomong kepada adiknya, saya sudah melakukan itu. Akhirnya adiknya juga datang lagi, kasih minum anggur itu Lot, bapaknya. Mereka melakukan, dan lahirlah dari anak perempuannya namanya Bani Amon. Maka Moab dan Bani Amon itu ada satu bangsa, mulai dari satu orang, itu dari hubungan incest, satu darah.
Tapi coba perhatikan, seburuk apapun Moab, Tuhan bisa pilih Rut dari sana. Amin. Maka lihat, Rut diambil oleh Boas. Kenapa Rut diambil? Karena keputusan Rut tetap bersama dengan mertuanya. Tuhanmu Tuhanku, bangsamu bangsaku. Sedangkan bangsanya si Rut adalah bangsa Moab. Tapi waktu dia katakan bangsamu bangsaku, maka mulai saat itu Rut menjadi bangsa Israel. Dan katakan Tuhanmu adalah Tuhanku. Dia katakan Rut kepada mertuanya. Siapa Tuhannya Rut saat itu? Bangsa Moab. Ilah-ilah lain, patung-patung. Tapi waktu Rut mengatakan Tuhanmu adalah Tuhanku, maka Tuhan Rut saat itu adalah Tuhan Israel. Amin. Maka lihat, Naomi susah untuk restart. Maka proses di dalam hidupnya yang begitu menyakitkan hampir 10 tahun. Dan Tuhan pilih Rut untuk membuat restart. Amin. Dan lihat, dari bangsa Edom, Bani Amon, lahirlah juga terus yang akhirnya juga melahirkan Yusuf, suaminya Maria. Dan keturunan dari Salomo yang melahirkan, yaitu anaknya namanya Eli, generasi kesekian melahirkan Maria. Lihat, Yesus justru lahir dari notaben Allah, dua bangsa yang Allah tidak suka. Tapi itulah Tuhan kita, kasihnya maha dahsyat. Dia tidak peduli bangsa itu kalau ada seseorang berubah. Dia tidak peduli lagi status bangsa itu. Yesus Allah itu hanya fokus kepada seseorang yang sudah berubah dari bangsa itu. Seseorang yang berubah. Maka dari kutuk jadi berkat. Amin. Dari kutuk jadi berkat. Rut ngambil keputusan, makanya jadi berkat. Amin. Nah, Bapak dan Ibu harus perhatikan. Akhirnya terjadi pemulihan kepada Naomi itu lebih kurang 10 tahun. Mau pilih 20 tahun? Yang 10 tahun. Bapak Grace lewat juga ya? Enggak ya? Oh iya. Terlalu lama Pak gitu ya? Enggak terlalu lama. Takutnya udah gemuk begini jadi kurus kering kalau terlalu lama 10 tahun. Dan yang ketiga, restartnya Daud. Daud punya anak hasil perbuatan yang tidak lazim terhadap siapa itu? Bathsheba. Akhirnya anak itu mati. Dan Daud ada di rumah Tuhan. Alkitab mencatat dia pergi ke Bait Allah. Dia di situ berdoa, dia di situ menyembah Tuhan. Dia tidak mau pergi keluar apa-apa. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi. Dia lakukan itu karena dalam pikirannya, mana tahu dengan cara saya seperti ini anak saya hidup kembali. Ternyata anaknya tetap mati. Waktu anaknya tetap mati, dia tahu dari karyawannya apakah anak itu masih hidup atau tidak. Kata Daud, sudah mati. Ya sudah, kalau begitu saya restart hari ini. Dia makan, dia mandi, dia sisiran, dan dia pakai lagi mahkotanya. Dia kembali jadi raja. Dan Daud mengalami itu hampir 1 tahun. Halo? Mau yang 1 tahun? Karena tadi 20 berat Pak ya. Yang 10 tahun? Atau yang 1 tahun? Ah Pak, 1 tahun juga. Itu kalau saya kuat. Kalau nggak kuat, maka ada pilihan yang terakhir, yaitu Yusuf. Yusuf kasusnya sama. Bangsa Israel masa paceklik. Waktu bapaknya memimpin juga Abraham, ada juga masanya paceklik. Dan tiba kepada Ishak, Ishak paceklik. Nah, di dalam Ishak waktu terjadi di daerahnya kelaparan, pikirannya juga mau pergi ke Mesir. Dia sudah ambil ancang-ancang seperti ambil melek. Tapi lihat, Ishak kata firman, tetap di tempat. Maka Ishak pun tetap di tempat dengan keluarganya. Dan berjalannya waktu Tuhan menuntun, tabur
benih itu. Pikirannya Ishak, gak mungkin, karena hujan gak ada, air tidak ada, sedangkan benih yang akan ditanami membutuhkan air. Maka waktu dia tabur itu, coba lihat perkataan orang-orang di sekitarnya, Ishak pun dianggap gila. Tapi karena Ishak tetap taat, walaupun ada proses masalah kelaparan, tapi Ishak tidak ada mengalami proses itu. 1 tahun, setengah tahun, tidak ada. Langsung pulih, dilakukan. Dan benih yang sudah ditanam tadi, ditabur tadi, menghasilkan 2-3 kali sampai 10 kali lipat. Maka waktu kita ada doa persembahan yang kita perkatakan, menuai itu 10-100 kali lipat, itu karena kita mengimani seperti Ishak. Di saat kondisi yang tidak pernah mendukung pun, Anda harus tetap lebih taat kepada firman Allah. Katakan amin. Maka saya mengambil keputusan, ambillah seperti langkah Ishak. Anda akan terhindar dari 20 tahun. Anda akan terhindar dari 10 tahun. Bahkan mungkin Anda akan terhindar dari 1 tahun. Karena di saat ada lembah kekelaman itu, termasuk kelaparan itu, Ishak tetap taat. Amin. Saya yakin semua kita ini punya lembah kekelaman. Ya, maka lihat yang harus Bapak dan Ibu yakini hari ini, ya, catatan. Coba perhatikan. Ya, di saat Bapak dan Ibu ada di lembah kekelaman, artinya keadaan yang tidak baik, atau mungkin Anda merasa sendiri di dalam kesendirianmu, tidak berdaya, bahkan kecewa, bahkan khawatir. Saudara harus cepat restart. Saudara harus cepat bangkit kembali. Maka pemulihan itu akan segera mendatangimu. Amin. Jangan asik dengan penderitaanmu. Jangan asik dengan pergumulanmu. Jangan asik dengan dirimu sendiri dengan pergumulan itu. Anda akan terkungkung terus di dalam lembah kekelaman itu. Lembah kekelaman itu lebarnya itu hanya 4-6 meter. Itu diapit 2 gunung dan ada di bawah. Tidak mungkin bisa disinari matahari. Halo. Kita ada masa-masa masuk dalam lembah kekelaman itu. Tapi di saat sekali lagi iblis yang buat melalui orang lain, Anda tetap tinggal tenang saja. Tapi kalau Anda yang melakukan, Anda tinggal restart saja. Amin. Jangan terlena di dalam lembah kekelaman itu. Langsung restart saja. Maka lihat, akar menjadi masalah itu di saat Anda dan saya dalam lembah kekelaman itu. Apakah Anda masih tetap bersama Tuhan? Atau Anda terlalu asik dengan diri sendiri? Mengelola, mengocok-ngocok masalah itu hanya dengan dirimu sendiri. Anda akan tersiksa. Halo, maka lembah kekelamanmu itu bisa akan lama. Pemulihan itu tidak akan segera datang. Pemulihan itu segera datang, itu keputusanmu. Maka Tuhan langsung datangkan. Tuhan tidak akan pernah memberikan pemulihan padamu kalau hatimu belum beres. Hatimu dulu harus beres, maka pemulihan itu akan segera datang. Katakan amin. Kalau itu yang kita lakukan, maka hidupmu tadi akan selalu berputar-putar. Maka solusi pemulihan itu akan berlama-lama datang padamu. Orang Israel hanya 4 bulan dalam perjalanan, tapi karena mereka bulat di situ karena kelakuan sendiri menjadi 40 tahun. Lembah kekelaman mereka jadi 40 tahun. Saya berharap tidak ada yang memilih 40 tahun. Halo? Kalau usiamu hari ini 50 tahun, udah 90 tahun engkau mengakhirinya. Kapan lagi menikmati itu capcay? Betul tidak? Hanya tinggal pesan salib saja dan petinya. Hidup itu harus dinikmati bersama Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau nikmati hidupmu itu bersama dengan Tuhan, maka Anda tidak perlu terfokus kalau lembah kekelaman itu orang-orang terdekatmu yang buat. Kau usah fokus. Karena keselamatan itu personal. Restart itu keputusan pribadi. Kalau sampai ada orang-orang terdekatmu belum restart tetap di situ,
itu bukan bagianmu lagi. Bagianmu itu harus restart pribadi. Jangan terlena, karena itu juga caranya setan untuk membuatmu akhirnya ikut menikmati orang-orang terdekatmu itu tadi dengan pola hidup seperti itu. Anda yang harus restart. Semua anak Tuhan, amin? Amin. Kalau Bapak dan Ibu melihat pasangan hidupmu belum arah ke sana, tidak usah dikhawatirkan. Gak usah terlalu dibuat masalah besar. Bagianmu itu hanya bagian terus datang kepada Tuhan dan menikmatinya. Amin. Tuhan akan kirim 1-2 orang untuk memberikan kekuatan padamu. Tapi ingat, selalu ada orang-orang yang menyakiti, yang 2 orang itu di kitab Raja-Raja, solihin kah atau kata firman Tuhan, akan ada orang-orang terus yang membuatmu nanti jatuh ke lembah kekelaman. Itu ada bagian orang. Tapi bagianmu bukan bagian untuk mempedulikan itu. Amin. Halo, angkat tanganmu, amin. Amin. Tetap semangat. Ya, tetap. Nah, lihat. Tidak penting di mana engkau berada. Katakan amin. Halo, katakan amin. Termasuk waktu engkau di dalam lembah kekelaman, itu tidak penting di mana engkau berada. Yang terpenting adalah siapa yang bersamamu. Amin. Mau engkau di kota besar, kota kecil, di lembah apapun, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah siapa yang bersamamu. Kalau engkau selalu mengharapkan pasanganmu bersamamu, Anda juga suatu saat akan kecewa, karena pasanganmu juga manusia. Dia juga terbatas. Dia tidak bisa dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Anda mau berharap, tidak bisa. Amin. Setiap malam, ya, karena yang 2 jagoan saya sudah di Malang, tapi ibu sama anak saya ini ingin selalu ada di dalam pelukan saya. Besar-besar begitu main dudak. Kalau malam, jangan harap dia sedewasa main drum. Dia akan selalu minta dipeluk, termasuk juga ibu. Tapi saya besok paginya, kedua tangan saya kena seperti sengatan listrik, karena semuanya ada di sini. Darah tidak mengalir, bos, karena ditekan. Dan itu lembah kekelaman saya waktu malam hari. Tapi saya tahu saya bersama Tuhan, saya bersama dengan orang-orang yang saya kasihi. Aliran listrik itu saya tidak peduli. Walaupun akhirnya bangun pagi dia begini ya. Karena darah saya mereka timpa. Halo, maksud saya di sini, dimanapun Anda berada, tidak masalah. Jadi masalah dengan siapa Anda di saat-saat seperti itu. Kalau Anda selalu mengharapkan pasangan, ada batas. Anda mengharapkan teman yang paling dekat sekalipun, ada batas. Anda memiliki orang tua yang masih kaya raya itu ada batas. Di saat-saat lembah kekelaman, ingat, yang hanya setia ada padamu itu hanya Tuhan. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Kalau Anda selalu bersama Tuhan dalam lembah kekelaman apapun, Anda akan tetap restart. Karena apa? Karena hanya Dialah Tuhan atas gunung dan Tuhan atas lembah. Kita semua bangkit berdiri. Kita baca Mazmur 23 ayat 4. Refnya tarifannya. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gembala yang baik, dia akan selalu punya tongkat. Dan tongkat gembala itu melengkung seperti ini. Jadi kalau ada domba itu menuju jurang, domba itu nggak ngerti itu jurang atau tidak, dia nggak paham. Maka domba itu akan mengambil, gembala itu akan mengambil tongkat itu, ditariknya leher domba tersebut. Maka tongkat gembala tidak lurus.
Karena tongkat gembala bukan untuk memukul, tapi tongkat gembala itu melengkung di ujungnya. Jadi di saat domba itu sudah mau terjun ke jurang, dia tidak paham gembala akan mengambil lehernya dengan lekukan tongkat tadi. Maka domba itu pun tidak akan pernah tersakiti. Maka lihat, goal Anda dan saya sebagai anak Allah yang melewati lembah Baka hanya satu, bersandar hanya pada kekuatan Tuhan. Ya, hatimu itu hanya tertuju pada Tuhan. Tugasmu itu hanya memuji dan menyembah Tuhan. Yakini firman Tuhan ini. Lembah Baka atau lembah air mata atau lembah ratapan apapun. Maka yuk baca bersama-sama Mazmur 84 ayat 6. Kata saya atau mereka itu ganti dengan saya. 1, 2, 3. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Anggur saya. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Apabila saya melintasi lembah Baka, maka saya membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Amin. Ayub Tuhan gantikan 2 kali lipat. Yang tadinya 3.000 jadi 6.000. Yang tadinya 500 pasang menjadi 1.000 pasang, 2 kali lipat. Anak-anaknya Tuhan kembalikan menjadi laki dan perempuan yang paling ganteng se-arah timur. Perhatikan semua. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mari kita sama-sama deklarasi. Apa yang saya katakan, Bapak dan Ibu mengikutinya. Tuhan adalah kekuatanku. Dan kepadanya dengan segenap hati aku akan memuji Tuhan sampai lembah gersang menjadi lembah yang bermata air. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mendeklarasikan kemenangan atas segala situasi yang aku hadapi. Tuhan di pihakku, Tuhan bersamaku, mengubah lembah ketakutan menjadi lembah kemenangan. Haleluya. Mari persiapkan roti dan anggur pada saat ini. Amin Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lagi katakan, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik untukmu dan untuk saya. Tubuh yang sempurna ini Yesus berikan padamu dan pada saya, supaya tubuh kita sempurna. Dan tubuh yang ada sekarang ini adalah tubuh di dalam Yesus. Maka kemah yang ada pada kita sekarang ini akan kembali ke tanah, tetapi tubuh yang kekal akan bersama dengan Tuhan di sorga. Apabila Bapak Ibu percaya waktu engkau makan tubuh Kristus, maka engkau akan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari engkau makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus, dan Yesus mengatakan minumlah supaya Bapak dan Ibu kembali hidup. Tuhan memberikan kepadamu kasih mula-mula. Itulah kasih yang terbesar yang kau terima yang pertama sekali. Dan kasih yang kau terima yang terbesar itu di saat engkau terlalu jauh melangkah ke depan ini dengan caramu sendiri. Kata firman, kembalilah ke awal. Kembalilah ke kasih mula-mula itu. Kembalilah di mana Tuhan sudah memilihmu. Dan saat engkau memakan dan meminum, kau kembali kepada Yesus, maka engkau akan hidup. Rumah tanggamu akan hidup, pekerjaanmu akan hidup. Bahkan segala sesuatu, benda-benda mati yang kau punya, itu akan Tuhan pakai untuk terus memberkatimu. Dan percaya, anak-anakmu juga akan menerima semua hal yang baik. Apabila Bapak yang percaya pada darah Yesus, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah mencari Tuhan dan kami sudah memakan Yesus. Maka gaya hidup kami menjadi gaya yang permanen. Kami akan baca firman, mengunyah firman, menyembah Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Maka restart pemulihan itu akan cepat datang padamu. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak dan Ibu yang terkasih,